Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan contoh pembahasan kisi-kisi US, ujian sekolah Geografi tahun 2021. Ini yang punya MGMK, MGMP DKI Jakarta. Jadi ini nanti ada contoh soalnya, saya akan coba bahas cara menjawab soalnya. Sebetulnya nanti biasanya sih nggak terlalu jauh ya, itu si apa isi soalnya dengan yang tahun sekarang dengan tahun lalu nggak beda-beda jauh. Nah, kita akan coba cek satu persatu. Oke, nah ini indikator yang pertama ya, disajikan narasi fenomena geosfer. Kemudian eh, peserta didik menentukan konsep geografi. Nomor satu itu pasti pasti selalu tentang konsep geografi. Nah, biasanya kan ada pernyataan ini, ada pernyataan ini ya. Kemudian diminta konsepnya. Contohnya ini ada Kepulauan Seribu merupakan bagian dari wilayah Jakarta yang terpisah dengan daratan induknya. Untuk mencapai kepulauan tersebut biasanya menggunakan kapal laut dari Muara Angke atau dermaga Marina Ancol dengan biaya atau tarif yang berbeda jika cuaca mendukung. Pada musim hujan, dengan cuaca yang buruk tidak ada kapal yang beroperasi. Diminta konsep apa ini? Jarak, morfologi, nilai guna, keterjangkauan, atau diferensiasi area. Nah, ini harus tahu kata kuncinya, keywordnya. Jadi, ada 10 konsep geografi kan, dari mulai lokasi, jarak, ya kan, keterjangkauan, pola, morfologi, dan lain-lain. Nah, kamu harus coba, saran saya itu latihannya mencoba membuat kalimat-kalimat yang menyatakan konsep-konsep tersebut. Jadi nanti biasanya kalau ketemu soal yang dalam bentuk kalimat paragraf ini, nah, kamu bisa cepat mengidentifikasi keywordnya. Ini kan biasanya lihat ini ya. Saya sih melihat di sini ada nih. Untuk mencapai kepulauan tersebut biasanya menggunakan kapal laut. Ya dengan biaya, ada biayanya, tarifnya, kemudian kalau musim hujan sih nggak ada kapal yang beroperasi. Ini sebetulnya menunjukkan keterjangkauannya. Ini kan konsep keterjangkauan. Jadi bagaimana uh, di Pulau Seribu itu bisa dijangkau dari Jakarta itu seperti apa? Ya, dengan menggunakan kapal laut ya kan, dan tarifnya yang berbeda. Jadi itu. Ini sebetulnya kalau kalian sering membuat kalimat-kalimat latihan ya, gitu. Saling cross aja tukar dengan teman. Itu biasanya cepat. Kayaknya misalkan soal kayak gini kayak yang susah gitu ya, karena orang itu malas bacanya. Biasanya siswa itu malas bacanya. Ya. Makanya tingkat literasi kita itu rendah Indonesia karena memang malas baca. Makanya soal-soal itu sekarang dibikin agak sedikit literasi, ada paragraf-paragraf supaya anak-anak Indonesia itu mau membaca dulu sebelum dia menyimpulkan suatu hal gitu ya. Ini contohnya kayak gini. Jadi ini jawabannya keterjangkau. Kata kuncinya ini ingat ya, kamu harus buat aja kata kunci tiap konsep ya. Supaya apa? Supaya mempermudah. Misalkan kalau jarak itu ada jarak relatif, ada absolut ya. Kalau jarak absolut pakai kilometer udah gitu aja. Kalau jarak relatif pakai jam satuan waktu. Lihat aja nanti di kalimatnya gitu. Kalau morfologi itu bentuk permukaan bumi, misalkan dataran rendah, dataran tinggi gitu ya. Jakarta dataran rendah, Bandung dataran tinggi, Bogor dataran tinggi, itu ya. Nilai guna ini biasanya manfaat dari suatu lokasi atau tempat. Kalau di soal sih biasanya ada gunung api untuk wisata ya, untuk penelitian, misal gitu ya. Pulau Bali untuk wisata gitu kan. Nah, di Jakarta itu untuk pendidikan, kota budaya gitu ya, misal. Diferensiasi itu perbedaan. Jadi kalau diferensiasi area itu di soalnya biasanya ada dua hal diperbandingkan. Contoh di soal itu pernah tuh kayak gini, misalkan tumbuhan paku banyak tumbuh di daerah dataran tinggi misalkan. Sementara kaktus kaktus banyak tumbuh di dataran rendah. Itu perbedaan. Jadi ada dua hal dibedakan. Lihat aja di kalimatnya. Kota Bandung terkenal kota mode gitu kan. Sementara kota Cirebon terkenal kota apa, udang. Itu sudah diferensiasi gitu ya caranya.
Oke, lanjut nomor 2. Masih sama tentang bab 1, tapi ini diminta menentukan prinsip geografi ya. Ada beberapa fenomena geosfer. Satu, penggunaan aplikasi digital untuk mengetahui titik rawan macet. Terjadi polusi lingkungan akibat penebangan hutan di hulu. Hujan deras dan merata dengan intensitas tinggi mengguyur Jabodetabek. Masyarakat pedesaan memerlukan produk industri dari perkotaan, sedangkan masyarakat kota memerlukan hasil pertanian dari desa. Nomor 5, lingkungan pemukiman penduduk rusak akibat banjir. Apa ya? Uang menggenangi pemukiman warga di sepanjang aliran sungai. Apa ya? Banjir, uang salah 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 kali ya, salah ketik kali atau enggak. Nah, ditanya prinsip persebaran. Nah, ini ingat ya, prinsip geografi itu ada 4 kan. Distribusi, penyebaran, kemudian interrelasi itu keterkaitan, deskripsi itu penjelasannya biasanya pakai statistik, angka-angka sih biasanya atau tabel, diagram gitu ya. Kemudian lingkungan, horologi itu gabungan biasanya kalau nggak diminta itu minimal ada 2 prinsip dalam sebuah paragraf itu sudah horologi biasanya gitu, biasanya. Nah, di sini mana yang menyatakan penyebaran? Nah, ini mana kata kuncinya? Penyebaran itu kata kuncinya kan ada lokasi-lokasi disebutkan sebetulnya. Ya. Jadi kalau bicara tentang penyebaran, dia pasti ada eh, sebuah pernyataan yang menyatakan dia itu lokasi-lokasi tempat disebutkan di dalam kalimat tersebut, gitu ya, menunjukkan ada titik-titik lokasi. Nah, di sini sih kita lihat aja mana yang kira-kira nyerempet-nyerempet ke eh, mengarah ke sebaran lokasi. Kayaknya yang 1 dan 3 ya. Titik-titik rawan macet di Jakarta ini kan berarti ada lokasi-lokasi ya sebaran. Maksudnya sebaran. Kemudian ini juga nih, wilayah Jabodetabek ini kan berarti hujannya nyebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Itu lokasi-lokasi. Jadi lihat aja kalau ada lokasi-lokasi disebutkan dalam kalimat itu sebaran. Misalkan gini juga pernah. Batu bara itu merupakan komoditas andalan Indonesia gitu ya. Nah, keterdapatan batu bara itu ada di misalkan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Itu disebutin daerah-daerahnya itu sudah penyebaran gitu. Itu contohnya. Atau misalkan pagi hari saya ke sekolah, kemudian siang hari ke mall, sore hari ke apa ya, ke rumah lagi gitu ya. Itu kan lokasi-lokasi ya, disebutin hari hari tersebut kamu eh, ke tempat mana aja gitu yang berkunjung itu sudah menandakan penyebaran gitu aja. Kalau interrelasi ada keterkaitan ya, habis hujan deras banjir gitu ya. Misalkan. Kemudian habis erupsi gunung api ada hujan abu gitu ya. Gitu aja. Oke, nomor 3 ini tentang pendekatan geografi. Ini masih seputar bab 1 ya, namun ini bagian pendekatan. Nah, ini biasanya biasanya sama juga ada pernyataan diminta biasanya pendekatan apa yang cocok ya. Kemudian atau biasanya diminta pendekatan apa yang cocok untuk mengatasi masalah anu gitu ya. Ini kamu wajib membaca dulu dan memang harus ya membaca literasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak membaca, kamu akan kesulitan menghasilkan keputusan yang baik. Ini masalah di Indonesia itu kayak gitu, makanya guru-guru kemudian Kementerian Pendidikan itu mengarahkan kita ke kurikulum yang banyak membaca supaya gitu, kita nggak banyak nge-share yang hoax-hoax gitu ya. Salah satunya dimulai dari kegiatan pembelajaran di sekolah gitu, supaya apa namanya nanti terekam ya di dalam bawah sadar sehingga ketika kamu di masyarakat itu nggak serta-merta nge-share berita-berita yang belum jelas ya karena nggak baca sebelumnya, nggak baca full, itu intinya.
sama dengan ini gitu ya. Kita lihat saja nih fenomena geosfernya apa aja ya. Ada kajian kemacetan lalu lintas dilakukan secara menyeluruh ya, berbagai sudut pandang bla 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 gitu ya. Kedua, konversi lahan menjadi pemukiman villa hotel di Bogor dan Puncak menjadi penyebab banjir. Bencana kabut asap di Sumatera Kalimantan akibat membuka area perkebunan dengan membakar lahan. Kemudian gempa merupakan bencana alam yang sering terjadi dan sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kemudian tanah longsor menimbulkan kerugian material sehingga masyarakat terdampak harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baik, ditanyanya ini apa? Upaya yang tepat mengatasi permasalahan pada fenomena di atas ini ya, yang harus dengan analisis kompleks kewilayahan yang mana. Ingat ada 3 itu kan pendekatan geografi itu ya, atau objek formal geografi ada keruangan, spasial, kelingkungan, ya ekologikal, kemudian kompleks wilayah. Gimana kata kuncinya? Sebetulnya gini aja sih. Kalau yang misalkan ke lingkungan itu kalau kejadian yang dikarenakan ada campur tangan manusia, gitu ya. Jadi di dalam kalimatnya gitu ya. Jadi dalam kalimat atau paragraf itu ada sebuah pernyataan yang menyatakan sebuah kejadian itu disebabkan dipicu oleh aktivitas manusia sebelumnya. Udah gitu. Misalkan eh, tanah longsor karena aktivitas perkebunan atau pertanian di lereng yang miring misalkan ya. Kemudian kalau ke ruangan itu kalau kejadiannya faktor alamiah aja nih ya biasanya gitu. Gempa terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Ya udah karena memang gerakan lempeng kan elemen pembentuk ruang permukaan bumi gitu ya. Indonesia misalkan bagian selatan. Ya kan bukan karena manusia gitu ya. Kemudian kalau kompleks kewilayahan biasanya gabungan. Kalau gabungan antara faktor alami, keruangan itu ya biasanya. Kemudian ditambah adanya aktivitas manusia. Jadi kombinasi itu. Ya, dilihat faktor keruangannya memang rentan bencana tertentu, ditambah kondisi manusianya, aktivitas manusianya yang eh, kurang baik misalkan, jadinya menambah tingkat kerentanan gitu bencananya. Kalau misalkan pendekatan kompleks kewilayahan juga biasanya itu ada kombinasi berbagai macam wilayah. Ya, jadi di dalam kalimat itu ada sebuah kejadian, tapi di sana disebutkan bahwa itu melingkupi atau mencakup beberapa wilayah, bukan satu, gitu ya. Nah, contoh lihat aja di sini. Nah, yang ini jawabannya sih saya lihat ya 1, 2, 3 kayaknya. Ya, karena kenapa? Di sini misalkan kemacetan lalu lintas di Bandung harus menyeluruh gitu ya, dilakukan kajian menyeluruh dari berbagai sudut pandang karena kemacetan lalu lintas itu bukan hanya kondisi penduduk dan sarana transportasi. Jadi ini kan bukan hanya manusia tapi ada juga faktor kondisi ruang kota Bandung seperti apa ya. Daerahnya apakah dataran tinggi, dataran rendah ya gitu. Kemudian apakah kalau dataran tinggi itu kan nanti menyebabkan kecepatan kendaraan kan bisa lebih lambat, akibatnya kan bisa menambah itu ya banyak kendaraan untuk stay ya, jadinya banyak macet gitu ya, misalkan ya. Itu faktor kondisi ruang dan kondisi masyarakatnya karena eh, kan Bandung misalkan penduduknya banyak ya, kemudian ibu kota provinsi ya, banyak angkot juga pasti macet. Itu kombinasi kompleks wilayah. Ini nomor 2 juga sama kayaknya karena ada pemukiman villa hotel di Bogor dan Puncak Cianjur. Nah, ini menyebabkan banjir Jakarta. Ini kombinasi ya. Jadi banjir Jakarta itu karena faktor ruang Jakarta dan ini ada kombinasi di Bogor, Puncak Cianjur juga berkontribusi terhadap banjir di Jakarta. Ini juga kompleks wilayah. Jadi banjir Jakarta itu bukan hanya urusan Jakarta, dia dari ada kombinasi dari wilayah Bogor dan Cianjur juga, karena itu kan das hulu ya, daerah hulu. Kemudian bencana kabut di Sumatera Kalimantan akibat masyarakat membuka area perkebunan dengan membakar hutan. Nah ini ada wilayah Sumatera Kalimantan ini kompleks berarti ya, ada 2 wilayah, jadi beberapa wilayah disebutin itu ya. Ini menyatakan sebuah kajian kewilayahan. Jadi bencana di sini di Sumatera Kalimantan itu karena masyarakatnya yang itu membakar lahan. Jadi ada ini ya, 2 hal, 2 daerah tempat. Ini yang ini ke lingkungannya ya.
masyarakat membuka lahan dengan membakar hutan. Nah ini makanya kalau nggak baca itu memang susah dan harus sering berlatih membuat soalnya. Coba aja bikin soal sendiri, kemudian di cross ke teman lain. Jadi kalau kamu sering membuat soal tuh biasanya nanti ketika menemukan sebuah soal yang agak mirip, dia akan cepat untuk menemukan kata kuncinya. Gitu ya. Kenapa guru-guru kok gampang gitu ya jawab soal? Karena memang sudah sering membuat soal kan, membuat soal, menjawab. Kalau siswa kan terbiasanya hanya menjawab soal. Nah, coba bikin soal sendiri ya, bikin masalah sendiri gitu. Nanti bisa jawabnya gitu. Coba aja gitu caranya. Oke. Nomor 4 ini masuk ke pemetaan topografi. Nah, ini nggak terlalu susah ini kayaknya. Sorry. Karakteristik wilayah pada gambar ilustrasi peta kontur berikut. Wilayah yang curam dan sulit dilalui. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya mudah ya. Ingat prinsip dasar peta topografi. Ini kan kontur ya, garis kontur, garis yang menghubungkan titik ketinggian yang sama. Ingat kalau kontur itu semakin renggang, maka dia daerahnya landai, ya, flat. Kalau kontur itu curam, itu rapat biasanya ininya si garis-garisnya. Jadi wilayah yang curam, terjal, itu biasanya ininya rapat konturnya. Mana yang paling rapat? Dilihat aja. Mana nih? Yang 4 ini ya, ini yang rapat. Ini kalau didaki berat. Jadi kan kayak gitu ya, ininya bentuknya. Ini makin nomor 1 makin landai, ini makin mudah. Tapi jaraknya lebih panjang. Tapi bisa menghemat tenaga ya. Ini nggak terlalu susah. Ini kamu pahami juga cara menghitungnya yang rumus CI ya, kontur interval, kemudian rumus menghitung skalanya yang 1/2000 kali skala. Siapa tahu nanti itu yang ditanya. Nomor 5 tentang PJ, penginderaan jauh ya. Ada sebuah bagan pada skema PJ berikut sensor ditunjukkan angka. Nah ini kayaknya nggak terlalu susah. Ini kan nomor 1 tenaga yang matahari, kemudian merambat melalui ini medium atmosfer. Ya, ini 2 itu jendela atmosfer lah gitu ya. Nah, kemudian diterima oleh permukaan bumi ya, objek dipantulkan ke sensor. Nah, ini 4 sensor itu ya. Rekam ya. Kemudian ditransfer ya, diproses sampai dengan nanti bentuk menjadi foto, bukan foto sih, citra digital ya, kayak Google Map, kayak Google Earth itu. Jadi ini sensor tuh nomor 4 ya. Kan ini apa perekam ya. Kamera perekamnya ada di satelit biasanya kan di atas nomor 4. Ini gampang. Oke, jadi sekian dulu ya 5 nomor dulu untuk pembahasan contoh US geografi. Mudah-mudahan nanti soalnya nggak terlalu jauh. Ini bisa juga digunakan buat UTBK, latihan gitu ya. Barangkali soalnya nanti nggak jauh-jauh beda. Oke, untuk materi-materinya, misalkan kamu mau cari bahannya, bisa juga di YouTube saya ada, tinggal cek ya di playlistnya. Atau kalau dalam bentuk tulisan ada di blog saya juga di gurugeografi.id ya. Kamu cek aja di sini di searching, nanti kalau misalkan mau konsep geografi atau prinsip geografi gitu ya, nanti ada rangkuman materinya gitu. Nah di searching aja, ada insya Allah lengkap semua lah gitu. Oke, terima kasih kalau begitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga nilainya nanti bagus-bagus ya dan tidak ada yang di bawah KKM ya, harus 80 ke atas gitu ya untuk geografi gitu ya, di target nggak apa-apa. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.